Sampurasun, salam waras, rahayu, salam sejahtera untuk penonton yang menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinasta'ini wala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Izinkan saya, Dedi Nuryadinata, menyampaikan. Yang pertama, seandainya Bapak Ibu bertanya, saya mengucapkan salam dengan 3 kata atau 3 kalimat, 3 ungkapan. Salam waras itu adalah bahasa Jawa. Sampurasun itu adalah bahasa Sunda. Assalamualaikum itu adalah bahasa Arab. Kenapa saya mengucapkan dengan 3 bahasa itu? Dan salam sejahtera adalah bahasa Indonesia. Saya ulang. Sampurasun bahasa Sunda. Salam waras bahasa Jawa. Salam sejahtera bahasa Indonesia. Assalamualaikum bahasa Arab. Keempat makna kalimat itu pada dasarnya sama. Orang assalamualaikum mendoakan salam sejahtera. Salam waras ya memang dimintanya supaya waras semua, sehat semua. Sampurasun sama. Jadi mohon maaf Bapak, mungkin yang terlalu fanatik, biarkan kebodohan ini saya yang terima sendiri. Saya siap menerima caci maki dan kebodohan yang Bapak ungkapkan karena saya mengucapkan salam ini. Ya. Dan kedua, dalam penjelasan video ini, ada hal yang menarik yang akan saya jelaskan. Dan mohon cermati, agar tidak jadi salah tafsir. Saya tidak akan baca bunyi hadisnya. Saya hanya baca pengertiannya. Pada suatu waktu nanti, pada suatu saat nanti, umatku akan menjadi 73 golongan. Hanya 1 yang selamat. Ini menjadi perebutan yang luar biasa. Khususnya orang Islam atau orang-orang saya. Golongan ini mengaku yang paling baik, golongan ini mengaku paling baik, golongan ini mengaku paling baik. Jadi berebut dengan kebaikan semua. Mereka berebut mengaku baik. Ingat saudara-saudara, kalau orang mengaku baik biasanya belum baik. Orang mengaku takwa biasanya belum takwa. Orang mengaku saya pintar itu biasanya belum pintar. Karena orang baik tidak pernah mengaku dirinya baik. Apa kata orang yang baik yang dipuji orang? Jangan berlebihan, masih banyak orang yang lebih baik dari saya. Itu kesederhanaan orang baik. Sama dengan orang takwa. Orang begitu rajin, beriman, bertakwa, soleh dan sebagainya. Pada saat dia dipuji, adek ini begini. Jangan berlebihan Bu, Pak. Masih banyak yang lebih bertakwa dibandingkan saya. Itu. Pada satu saat juga sama dengan orang yang sukses. Pada saat dipuji, kamu begini. Jangan berlebihan Pak. Ini hanya titipan Allah ala kadar. Nah demikian orang yang mengaku dirinya paling benar dari 73 golongan ini. Maaf saya pernah mempertanyakan teka-teki ini. Ya, sekarang saya buka di YouTube. Gak apa-apa, saya tidak rugi. Ketika itu saya bertanya, umatku akan menjadi 73 golongan, hanya 1 yang selamat. Saya bertanya, berapa golongan yang tidak diterima oleh Allah? Semuanya menjawab 72 golongan. Lalu saya tanya, yang 1 golongannya siapa? Kamu? Atau golongan kamu? Nggak jawab. Yang 1 lagi aliran ini saya tanya, berapa golongan yang nggak diterima oleh Allah? 72. Yang satunya siapa? Dia nggak jawab. Apa golongan kamu? Nggak jawab juga.
Jawaban semua yang tidak diterima oleh Allah 72 golongan. Ketika saya tanya siapa golongan yang satu, saya tanya kamu, nggak jawab dia. Dan sekarang maaf saya buka. Hanya satu yang diterima Allah. Nah, sebelum saya buka, saya beritahu kisi-kisinya. Orang yang bagaimana yang diterima Allah itu di akhir-akhir nanti, di yaumil akhir nanti, dalam ibadatnya nanti, Allah akan menerima manusia yang apa sih? Yang diterima oleh Allah itu dengan keselamatan dunia akhirat yang bagaimana? Tidak ada kata golongan. Kita mundur sedikit saja pada kasus Adam. Ketika iblis minta izin dispensasi untuk menggoda manusia, kata Allah, silahkan goda umatku. Hanya satu yang tidak bisa engkau goda, wahai iblis. Apa itu ya Allah? Orang yang beriman dan bertakwa. Itu kunci kisi-kisinya. Lalu Pak, kalau demikian, dari 73 golongan itu, berapa golongan yang tidak diterima Allah? Saya menjawab hari ini adalah 73 golongan tidak diterima oleh Allah. Lalu yang diterimanya? Yang diterimanya sesuai dengan doktrin falsafah ultimatum Allah kepada iblis. Hanya satu yang tidak bisa engkau goda adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ambil hadis yang lain, ambil firman yang lain dalam Al-Quran banyak. Hanya orang yang beriman dan bertakwalah yang akan kembali kepadaku, kata Allah. Hanya orang yang beriman dan bertakwalah yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Hanya orang yang beriman dan bertakwalah yang akan masuk ke alam jannah. Enggak disebutkan kata-kata golongan. Ya. Jadi jawabannya adalah ini baru pertama kali saya buka. Karena saya buka konten YouTube. Nggak apa-apa. Umatku nanti akan terbagi 73 golongan. Hanya satu yang diterima oleh. Yang mana? Ya, berapa yang tidak diterima? 73 golongannya tidak diterima. Yang diterima yang bagaimana? Yang beriman dan bertakwa. Terlepas dari golongan mana dari 73 itu ya silahkan. Mau dari golongan yang ke-72, ke-73, ke-71, ke-71 dan seterusnya. Tapi yang jelas yang diterima oleh Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Jadi jangan berebut golongan aku yang benar. Golongan aku yang paling baik. Golongan aku yang paling soleh. Dengan mengaku paling baik itulah justru salah. Dengan mengaku kita paling baik itu salah. Saya sendiri tidak merasa paling baik. Saya masih banyak kekurangan. Dan saya sering berkata, saya bukan ahli. Saya hanya ngerti dan tahu. Dan maaf, ini kita kupas sedikit mundur ke arah yang lain. Di zaman modernisasi di tahun 2024 lah. Karena saya buka konten YouTube ini di 2024. Banyak orang mengaku, entah berapa jumlahnya, mengaku turunan cucu Rasulullah. Kalau saya diskusi, Anda masih mending cucu Rasulullah. Kalau Dedi Nuryadinata jelas cucu Adam. Duluan siapa cucu Adam dengan cucu Muhammad? Mau menang? Nggak bisa. Kalau Bapak mengaku cucu Rasulullah, ya silakan. Tapi saya jelas cucu Adam. Yang keberapa? Yang kesekian juta. Dan aneh, kalau orang turunan yang kesekian puluh ngaku cucu. Coba kita lihat ke hari-hari. Maaf ya, kita lihat sehari-hari. Saya punya anak. Anak saya, anak. Anaknya anak saya, cucu. Cucunya anak saya, cicit bagi saya. 4 generasi udah berubah. Anak, cucu, cicit, bau, dan seterusnya. Kalau sudah lebih 10 nggak bisa lagi nyebutnya.
Apalagi sampai ke sekian puluh lah. Jadi alangkah kok berebut menjadi, ya katakanlah cucu Rasulullah. Kembali saja kepada kehidupan seharian. Apakah anak seorang ustadz akan jamin jadi seorang ustadz? Jawabannya tidak. Anak seorang ustadz belum tentu jadi seorang ustadz. Cucu seorang ustadz belum tentu jadi seorang ustadz. Cucu seorang alim belum tentu akan menjadi alim. Kenapa harus berebut menjadi cucu Rasulullah? Saya tidak. Biarlah saya jadi cucu Adam aja. Tapi saya berusaha, ini para pendengar sekalian, saya berusaha menjalankan dengan sekecil-kecilnya, sidiknya, saya harus berusaha benar dalam hidup saya. Ya. Amanah, saya harus bisa menyampaikan yang baik kepada manusia. Tablik, jadi pembicara. Sidik, amanah, tablik, patonah. Dapat dipercaya. Makanya saya menyampaikan kepada saudara-saudara, saya melatih anak saya semuanya, belajarlah kamu hidup disiplin, konsekuen, dan tegas. Kok Pak Didi katanya nggak nyebut takwanya kepada anak? Takwa berjalan sendiri. Artinya kalau dia tahu disiplin, dia akan laksanakan tugasnya. Kalau dia tahu disiplin, dia konsekuen, dia akan laksanakan kewajibannya. Jujur, disiplin, tegas, konsekuen. Itu yang saya titip kepada anak saya. Jadi tentang pengakuan diri menjadi golongan ini, keluarga Rasulullah, anak cucu Rasulullah. Wah, sampai main kaji-kajian, main bongkar-bongkaran, tes genetika dan sebagainya. Saya hanya tersenyum. Benar, saya hanya tersenyum. Yang jelasnya saya cucu Adam. Dari yang kesekian juta. Dan saya tidak pernah mengaku. Dan satu lagi, maaf, bapak-bapak, saudara-saudara. Rasulullah tidak pernah naik mimbar, di atas mimbar mencela orang. Ingat itu. Rasulullah tidak pernah naik mimbar, nunjuk-nunjuk, nyaci maki orang, ngatain orang, ngancam orang. Tidak pernah itu. Tidak ada hadis satupun. Ya, tidak ada satupun hadis Rasulullah naik mimbar dalam kajian apapun. Naik mimbar, mencela orang, menghina orang, ngatain orang, nantang orang. Tidak ada. Itu bukan perbuatan Rasulullah. Kenapa? Rasulullah menggunakan dasar hidup 4. Sidik, amanah, patonah, tablik. Itu yang dijalankannya. Karena apa? Karena Rasulullah itu menguasai nafsu lawamah, mengendalikan nafsu amarah. Jadinya hanya jadi nafsu kamilah, nafsu mutmainah, dan nafsu kamilah terakhirnya. Nafsu yang terakhir bisa dikendalikan dengan wajar. Karena Rasulullah adalah manusia terbaik. Kenapa sekarang umatnya, maaf tapi ya ini katakan saja yang jauh lah, bukan di negara kita. Naik mimbar ngatain orang, ngatain ini. Saya cuma tersenyum. Dan perlu bapak-bapak saudara saya ketahui, saya menyimpang sedikit dari itu. Saya katakan dengan anak saya ketika anak saya masih kecil, karena anak saya sekarang sudah dewasa semua. Yang terkecil adalah 30 tahun. Jika kamu mendengarkan ceramah, si penceramah itu ngata-ngatain orang, pulang. Kenapa harus pulang? Saya suruh pulang. Otak kamu akan digandrungi dengan ucapan-ucapan yang kotor. Membenci orang lain. Pulang. Belajar kamu dengan Bapak. Masalah agama. Itu yang saya pesankan kepada anak. Jadi itu saudara-saudara sekalian, sekali lagi tentang 73 golongan yang terbagi nanti pada yaumil akhir dan sebagainya. Berapa golongan yang tidak diterima? Yang tidak diterima tetap 73 golongan. Yang diterimanya yang beriman dan bertakwa. Doktrin kepada iblis pun sudah disampaikan. Yang tidak bisa digoda adalah orang yang beriman dan bertakwa. Dan di Al-Quran pun banyak keterangannya. Hanya orang yang beriman dan bertakwalah yang akan kuterima. Hanya orang yang beriman dan bertakwalah yang akan masuk ke alam jannah. Hanya orang beriman bertakwalah yang akan menjadi golongan orang-orang yang soleh. Jadi bukan golongannya. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mau dari golongan 1 ke golongan 73 silahkan diambil sendiri. Itu mungkin bapak-bapak, saudara-saudara sekalian.
Saya mohon maaf, saya bukan yang terpinter. Saya cuma hanya sebagian kecil berbagi dengan saudara-saudara. Sekali lagi saya mohon maaf, saya bisa tampil dari beberapa sisi, dan ini kebetulan saya membawakan beberapa ayat dengan dasarnya Al-Hadis atau Al-Quran. Jadi saya berdandan seperti ini, tapi ada konten lain saya bisa berdandan yang lain. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu pendengar yang menyaksikan video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan Bapak Ibu mengkritisi saya, silakan Bapak Ibu menasihati saya, silakan Ibu Bapak Ibu memberi saran saya. Jika memang ucapan saya dan ungkapan saya ini salah. Kepada Allah sekali lagi saya mohon ampun yang sebesar-besar atas segala dosa saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, sampurasun, rampes, salam sejahtera untuk seluruh bangsa Indonesia dimanapun yang menyaksikan video ini.